Aku kalau komunikasi dengan anak biasanya ketika aku ngajarin mereka saksofon. Ketika ngajarin yang kedua, anak ketiga, yang pertama aku ajarin saksofon, yang kedua aku ajarin violin, yang ketiga gitar. Hanya pada saat itu aku bicara. Ada masalah dalam rumah tangga itu hal wajar. Jika sampai bercerai, mungkin karir Sujiwo akan kandas. Karena nadi kehidupannya terus berdenyut jika didampingi sang istri. Aku nggak mungkin bisa berkarya kalau nggak ngeseks. Hubungan saya asik, menurut saya loh. Ya. Saya orangnya pecandu. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat yang langsung dari meja redaksi Ghospot, khusus untuk Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Agnes Monica dituduh melecehkan budaya dan tradisi masyarakat Aceh. Tuduhan itu bermula dari pentas eksklusif Agnes di sebuah TV swasta. Kabarnya Lucy Rahmawati tak mau melanjutkan kontrak dengan perusahaan rekaman milik Tantowi Yahya karena tak mendapatkan royalti. Seniman Sableng Sujiwo Tejo diam-diam sudah bercerai. Pasangan Uya Kuya dan Astrid sedang menunggu kelahiran anak kedua, sementara pasangan Ferry Maryadi dan Risma justru tak mau buru-buru punya anak. Kapolsek Pasar Minggu menjawab pernyataan sikap Roma Irama. Pemirsa, pasti Anda pernah tahu soal isu kedekatan Ahmad Dhani dengan Agnes Monica yang walaupun sampai sekarang tidak pernah terbukti kebenarannya. Dan Anda juga pasti tahu bahwa sekarang ini Ahmad Dhani masih berseteru dengan Habib Rizik soal pelecehan dan tuduhan pelecehan mengenai agama Islam. Nah, ada kemiripan di antara mereka berdua, pemirsa. Karena sekarang tanpa disangka giliran Agnes Monica yang mendapat tuduhan serupa. Agnes dituduh melecehkan tradisi dan budaya Aceh oleh Himpunan Seniman Aceh se-Jabotabek. Wah, apa yang dilakukan oleh Agnes Monica sampai mendapat tuduhan itu? Anda penasaran? Inilah Ghospot. Polemik logo album Laskar Cinta belum juga usai, kini sudah muncul kasus serupa. Kali ini giliran Agnes Monica mendapat kecaman keras dari Perhimpunan Seniman Aceh se-Jabotabek atau SAJAK. Pada tanggal 17 April 2005 lalu, Trans TV menggelar pertunjukan live music dengan tajuk eksklusif Agnes Monica. Pada salah satu aksi panggungnya, Agnes diiringi oleh penari latar yang menampilkan koreografi mirip tarian tradisional Aceh Saman yang kaya dengan simbol keislaman. Celakanya penari latar tampil dengan busana seksi menjurus seronok dan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saling berhimpitan. Tak satu pun tarian tradisional Aceh yang membiarkan penari berlainan jenis saling bersinggungan. Tak pelak, SAJAK menuduh Trans TV dan manajemen Agnes telah melecehkan budaya Aceh. Di bagian opening pertunjukan itu mereka langsung tampil dengan tarian Aceh. Tarian itu dikenal kalau di sini itu Saman namanya. Nah, tarian Saman ini sebuah tarian tradisi yang sangat islami, syarat dengan pesan-pesan agama, syarat dengan pesan-pesan moral, syarat dengan pesan-pesan lingkungan juga. Crew dance-nya itu tampil dengan baju pop lah, seperti sekarang ini, seksi. Tarian ini pada dasarnya itu dimainkan oleh semuanya perempuan. Kami belum pernah melihat tarian ini dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dicampur seperti yang dilakukan oleh Agnes. Menurut kami itu sebuah pelecehan terhadap eksistensi, terhadap nilai-nilai, terhadap kaidah-kaidah, terhadap norma-norma yang ada dalam tarian tradisi. Esok harinya SAJAK mengirimkan surat protes dan kecaman kepada pihak Trans TV dan manajemen Agnes. Karena tak mendapat tanggapan, SAJAK kemudian mengirimkan somasi pertama tanggal 26 April, somasi kedua tanggal 3 Mei, dan somasi ketiga tanggal 11 Mei. Sampai somasi kami yang ketiga 11 Mei 2005 itu belum ada respon apa-apa, baik dari Trans TV maupun dari Agnes Monica. Langkah SAJAK mensomasi Trans TV dan Agnes mendapatkan dukungan dari tokoh kesenian Aceh yang ada di Jakarta, Nurdin Daud. Ketua Lembaga Kesenian Aceh ini tak rela jika budaya Aceh dicampur adukkan dengan budaya pop. Saya juga sangat tidak setuju tarian tradisi itu menjadi tarian latar belakang untuk suatu tarian yang sifatnya hura-hura atau rock segala macam. Mau berprestasi kan silakan, kita ingin yang terbaik, tapi pada norma-norma yang sudah tertentu.
Ketika awak Gospot mencoba mengkonfirmasikan kepada Agnes dan Steve, keduanya belum mau berbicara tentang hal tersebut, kecuali untuk wawancara mengenai kepulangan Agnes dari Taiwan. Saya rasa belum tepat sekarang kalau misalkan saya ya kan, bukannya sekali lagi saya bukannya nggak mau berpergi sama teman-teman, cuman lebih tepat kalau misalnya saya pergi karena saya juga harus jaga perasaan Trans TV juga kan, gitu. Daripada nanti kalau saya buka ngomongan di luar, lalu nanti Trans TV merasa, kok lu begitu gitu loh, jadi kan nanti kesannya jelek. Sebenarnya nggak sama sekali nggak ada yang kita sembunyiin, cuman masalahnya adalah bagaimana kita harus bersikap secara bijaksana. Tentang masalah ini kita tidak menyepelekan dan kita bukannya tidak menggubris gitu loh. Bukannya kita buang aja ke sampah atau buang aja ke laut. Enggak seperti itu. Gitu. Oh pastilah, pasti ditanggapi lah. Sikap kehati-hatian juga ditunjukkan oleh pihak Humas Trans TV yang juga belum mau berkomentar tentang kasus Agnes ini. Apakah pihak Sajak akan meneruskan kasus ini ke meja pengadilan jika tak segera mendapatkan tanggapan dari Agnes maupun Trans TV? Pengadilan bukan satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Lagi-lagi artis kita terperosok pada tuduhan pelecehan agama dan budaya. Nah pemirsa, ada baiknya kita sekarang merenung. Jangan sampai perbuatan melecehkan ini menjadi bagian dari budaya kita. Sosok seniman Sableng Sujiwo Tejo memang unik dan eksentrik. Dan kabarnya ia baru saja bercerai dari istrinya. Apakah istrinya tidak betah dengan kesablengan Sujiwo Tejo? Dan ada lagi pemirsa yang gak betah, tapi kali ini urusannya beda, yaitu urusan membuat album. Siapakah dia? Kita sebut saja langsung nama Lucy Rahmawati, mantan personil AB3. Kabarnya nih, Lucy sudah tidak mau lagi membuat album di perusahaan rekaman milik Tantowi Yahya. Kenapa Lucy? Apakah Mas Tantowi tidak adil membagikan royalti? Pemirsa, kita lihat saja langsung liputan selengkapnya. Jejak karir Lucy Rahmawati di belantika musik nasional nampaknya semakin samar-samar terlihat semenjak Lucy keluar dari grup vokal AB3. Karir Lucy memang tidak berhenti sampai di situ. Lucy tetap memamerkan lengkingan suaranya dengan bersolok karir. Dengan bernaung di bawah bendera Cipi Production milik Tantowi Yahya, lagu-lagu Lucy mampu bertengger di tangga-tangga lagu radio dan video klipnya masih sering muncul di berbagai stasiun TV. Sementara ini karir Lucy kabarnya jalan di tempat, karena Lucy hengkang dari Cipi Production. Benarkah gosipnya Lucy tidak cocok dengan manajemen perusahaan rekaman milik Tantowi itu? Enggak. Pak Tanto sih orangnya asik banget ya kalau menurut gue. Cuma semata-mata karena kontrak gue udah habis, itu aja gitu. Hengkangnya Lucy kabarnya tidak semata-mata karena perjanjian kontrak selesai. Gosipnya Lucy dan Tantowi tidak sepaham soal pembagian royalti. Gue gak pernah ngeributin duit, Bo. Duit berapa sih? Duit bisa dicari ya. Tapi kalau nama baik, pertemanan, persahabatan, susah banget nyarinya. Gue gak terlalu banyak nuntut dari recording company. Karena apa? Recording company itu bebannya udah berat banget. Udah sering dibajak, terus harus bayar royalti, promosinya gila-gilaan. Kalau gue sebagai penyanyi, gue mungkin lebih merasa nasib sepenanggungan kali ya. Kalau dari dulu yang kayak gitu-gitu gue gak terlalu banyak nuntut, bener deh. Hubungan kerja antara artis dan perusahaan rekaman memang harus terus terjalin manis. Apalagi di zaman sekarang, zaman sikut menyikut, siapa kuat dia yang menang. Masa-masa sulit gue gitu ya, dikala gue baru nyanyi solo, gue kelimpungan gak tahu mau jalan kemana, tiba-tiba Pak Tanto aja gitu mau nampung gue kan, bagaimana gue gak berterima kasih banget sama dia. Seniman Sableng, begitulah julukan yang melekat pada diri Sujiwo Tejo. Julukan itu sepertinya pas jika disandang seniman kelahiran Jember ini. Kalau Anda pernah membaca buku karangan Sujiwo atau pernah menonton pementasan teater arahan Sujiwo, pasti Anda tidak akan heran dengan julukan yang diberikan padanya. Kali ini kita tidak akan membicarakan sepak terjang Sujiwo dalam berkesenian, tapi soal gosip perceraian yang melanda rumah tangganya. Pernikahannya dengan Rosa Nurbaiti yang sudah berlangsung 15 tahun. Gosipnya telah karam diterjang ombak perceraian. Aku belum resmi bercerai. Yang aku bisa bahwa aku belum resmi bercerai. Aku akan cerai atau enggak? Jawabannya setiap orang bisa bercerai. Setiap orang bisa kawin dan bisa cerai. Bahwa aku mau cerai atau enggak? Kalau teman-teman boleh ngasih ruang, biarkan itu jadi privasi saya.
Tapi tolong saya kasih space bahwa di dalam cerita Battle of Love ini sebagian besar adalah yang memerankan Nanang juga saya waktu muda kayak gitu tuh. Saya melarang istri saya bekerja ya, dia seorang arsitek gitu loh. Bahwa sekarang ternyata jadi problem saya nggak tahu. Pintar bermain kata-kata terpancar jelas dari jawaban Sujiwo. Namun Sujiwo tidak membantah bahwa ada masalah antara dia dan sang istri, serta komunikasi yang tidak lancar dengan ketiga anak-anaknya. Saya melarang istri saya bekerja ya, dia seorang arsitek gitu loh. Bahwa sekarang ternyata jadi problem saya nggak tahu. Komunikasi biasanya langsung, mungkin itu salahku juga, komunikasi biasanya langsung fungsional. Aku kalau komunikasi dengan anak biasanya ketika aku ngajarin mereka saksofon. Ketika ngajarin yang kedua, anak ketiga, yang pertama aku ajarin saksofon, yang kedua aku ajarin violin, yang ketiga gitar. Hanya pada saat itu aku bicara. Ada masalah dalam rumah tangga itu hal wajar. Jika sampai bercerai mungkin karir Sujiwo akan kandas. Karena nadi kehidupannya terus berdenyut jika didampingi sang istri. Aku nggak mungkin bisa berkarya kalau nggak ngeseks. Hubungan saya asik, menurut saya loh. Ya. Saya orangnya pecandu seks, gitu aja. Saya nggak bisa kalau nggak seks gitu loh. Ada isu bisa ranjang, nggak mungkin Sujiwo Tejo bisa ranjang karena aku sehari minimal 3 kali. Aku nggak bisa, terutama kalau mau ngedalang. Aku nggak kalau mau ngedalang sama besok dalang aku bisa 7 kali. Bisa. Aku sorry nggak tahu ini bisa masuk TV atau enggak, tapi nggak, aku masa bodoh gitu loh. Gitu. Pemirsa, di masa kini jika Anda mendengar bahwa ada pasangan yang buru-buru menikah di usia muda, pasti Anda berprasangka buruk. Jangan-jangan karena kecelakaan. Nah, pasangan Ferry Maryadi dan Risma memang menikah di usia yang muda. Namun bukan karena kecelakaan pemirsa. Justru mereka tidak ingin cepat-cepat mempunyai anak. Lalu, untuk apa mereka menikah buru-buru di usia yang sangat muda? Lain halnya dengan pasangan Uya Kuya dengan Astrid yang buru-buru ingin punya anak banyak sekali. Dan tampaknya mereka setuju dengan istilah banyak anak, banyak rezeki. Dan sekarang pasangan berbahagia ini sedang menunggu hasil dari momongan mereka yang kedua. Nah, kita dengarkan saja langsung komentar Bapak Uya Kuya yang sedang gak sabar ingin menggendong calon anaknya yang akan lahir sebentar lagi. Pemirsa, inilah GoSpot. Gara-gara anak pertama Uya Kuya seorang perempuan, akhirnya Uya jadi ketagihan untuk dikaruniai bayi perempuan lagi. Astrid sang istri memang sedang hamil besar. Di saat mereka sedang menunggu kelahiran sang bayi, Uya dan Astrid pun sudah mempersiapkan nama perempuan bagi si jabang bayi. Kalau dokter bilang sih itu kemungkinan perempuan, tapi dia belum sure, belum yakin. Karena pas dilihat itu posisinya lagi nggak terlalu kelihatan. Jadi bisa perempuan bisa laki. Nah, kalau misalnya anak pertama cinta, pengennya yang kedua yang dekat-dekat juga mungkin kasih atau rindu. Kata orang dulu banyak anak banyak rezeki. Jangan-jangan Uya dan Astrid masih percaya akan pendapat itu karena mereka ingin sekali mempunyai 3 orang anak. Lantas mengapa Uya sangat ingin dikaruniai anak perempuan? Gue waktu anak pertama pengennya kan laki, keluarnya cewek. Ternyata anak cewek, bener anak cewek lucu banget gitu loh. Bisa didandanin macam-macam. Jadi sekarang kalau punya anak kedua cewek juga. Iya. Iya, paling emaknya dicuekin. Uya dan Astrid pantas berbahagia karena telah diberi momongan. Berbeda dengan pasangan Ferry Maryadi dan Risma. Kendati sudah menikah sekian tahun, pasangan ini tak kunjung mendapat keturunan. Benarkah kesibukan Ferry berkarir serta hobinya mengurus motor besar membuat ia menunda punya anak? Enggak ada hubungannya. Jadi karir, motor, dan kehamilan istri saya tidak ada hubungannya. Iya, emang belum dikasih juga. Terus Itu terlalu sayang sama saya, jadi disayang-sayang aja gitu. Jadi belum bisa membagi kasih sayang mungkin sayanya sama anak atau sama dia. Mendapat hadiah dari Tuhan seorang anak itu adalah anugerah luar biasa. Apa yang membuat kalian belum siap? nyiapin mental dulu terutama sih mental ya. Kalau misalnya materi mah orang tergantung ya. Orang ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak gitu, tergantung masing-masing orangnya. Selain itu, Risma yang masih belum lulus kuliah menjadi alasan mereka untuk menunda memiliki anak. Sebenarnya lebih ambisi tentang sekolahnya dia saya. Saya hanya lulusan D3, tapi saya alhamdulillah lulus. Nah, saya pengen dia jenjangnya lebih jauh dari saya.